Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para bapak dan ibu dosen, dan yang saya hormati ketua panitia PPG dan seluruh kepanitiaan. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama Ermayani Sapna. Pekerjaan guru MTS Al-Wasliyah, Desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Medan, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan BED 1 tahun 2025 dari LPTK IAIN Manado. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran yang saya laksanakan pada hari ini, kelas 3 fikih dengan tema hadas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa belajar dulu, ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sekarang kita masuk pelajaran fikih. Fikih di sini kita dengan judul masalah hadas. Apa? Dengan judul hadas. Hadas sama najis berbeda. Apa itu hadas dan apa itu najis? Sekarang masuk pembelajaran hadas. Hadas terbagi dia kepada dua. Pertama, hadas kecil. Kedua, hadas besar. Jadi, hadas. Apakah itu hadas? Sudah tahu bukan apakah itu hadas? Hadas ialah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah yang dikatakan hadas. Apa sebab kita bisa berhadas? Nah, pertama penyebab seseorang itu berhadas, pertama dia, kalau dia hadas besar, hadas terbagi dua. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Kalau hadas besar ini, kalau hadas besar, apa itu hadas besar? Yang menyebabkan seseorang itu hadas besar. Apa itu? Berhubungan suami istri. Kalau yang sudah punya suami istri, ya. Bagi laki-laki yang belum beristri itu namanya
keluar mani atau mimpi itu namanya hadas. Hadas apa itu? Besar. Kalau perempuan namanya haid. Haid atau nifas. Itu apa namanya? Hadas besar. Haid nifas wiladah. Itu hadas besar. Kalau dia hadas kecil, yang dikatakan dia hadas kecil seperti yang keluar dari dua jalan, dubur dan kubur, muka dan belakang. Contohnya apa itu? Contohnya kita buang air kecil. Kalau kita buang air kecil berarti kita itu sudah berhadas. Berhadas apa namanya? Berhadas kecil. Kalau kita BAB sudah berhadas. Hadas apa namanya? Hadas kecil. Udah gitu tidur. Tidur tidak kan? Hadas menurut fikih itu terbagi dia menjadi dua. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil seperti yang keluar dari dua jalan, seperti buang air kecil dan buang air besar. Lagi seperti apa lagi? Hilang akal, mabuk atau pingsan. Itu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram itu apa yang dikatakan dengan mahram? Mahram ini yang tidak sedara, ya, itu namanya mahram. Batal wudu. Kalau sudah batal wudunya antara satu laki-laki dan perempuan, dia boleh menikah. Itulah yang dikatakan mahram. Maka kalian batal wudu kalau bersentuhan tanpa alas. Kalau menurut saya, kalau bersentuhan pakai alas kayak gini, seperti gini, tidak batal wudu. Yang kedua, hadas besar. Apa itu hadas besar? Hadas besar ialah berhubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri, maka dia berhadas besar. Gimana caranya supaya dia bisa tidak berhadas? Dia harus mandi, ya, keluar mani bagi laki-laki dan bermimpi bagi laki-laki, itu juga hadas besar. Sama berhubungan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan, namanya berhadas. Kedua, keluar mani bagi laki-laki, ya. Kedua, keluar mani bagi laki-laki. Dan yang ketiga bermimpi basah, itu berhadas. Makanya bagi laki-laki yang seperti ini, kalau mimpinya basah, wajib mandi. Apa doanya? Ada doanya. Sengaja tak tahu bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Sengaja aku mandi besar karena Allah. Udah. Yang selanjutnya hadas besar itu bagi perempuan adalah haid. Haid itu hadas. Tidak boleh kita hendak sholat kalau enggak mandi. Enggak boleh kita sholat hanya ambil wudu. Harus dia mandi. Selesaikan dan tuntaskan dulu haidnya. Baru dia boleh mengerjakan ibadah sama Allah. Nifas itu juga untuk perempuan, laki-laki nggak ada nifas. Kenapa? Karena dia tidak melahirkan. Wiladah itu khusus untuk perempuan. Jadi itulah hadas besar semua. Dengan cara apa supaya kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah itu? Dengan cara mandi. Tidak bisa kita hanya sembarangan. Mandinya bukan mandi kayak seperti biasa, ya. Dengan
umpamanya nggak ada air, bolehkah kita bertayamum? Boleh. Boleh kita bersuci dengan tayamum. Tayamum macam Malim? Tayamumnya seperti biasa. Bukan dengan telapak tangan. Jadi dengan cara apa caranya? Baik berhadas kecil maupun berhadas besar, kita dengan cara berwudu. Kalau hadas kecil, kita nggak usah lagi mandi. Seperti contohnya buang angin. Ya, buang angin. Apa kita mandi balik? Tidak perlu mandi. Umpamanya kita bersentuhan, perlu mandi? Enggak perlu mandi. Dengan cara apa kita supaya bisa untuk melaksanakan ibadah tadi? Dengan cara mandi. Apalagi itu? Pingsan. Orang yang pingsan itu wajib mandi. Ya, orang pamannya mabuk dan pingsan. Itu sudah batal, wajib dia mandi. Jadi hadas kecil sama hadas besar itu adalah penghalang kita untuk beribadah sama Allah. Dengan cara apa kita supaya bisa beribadah lagi sama Allah? Dengan cara berwudu. Kalau yang hadas besar mesti wajib dia pakai mandi. Umpamanya Malim, ada kita nampak tai itu adalah najis. Kita pegang tai itu, apakah itu batal untuk kita? Tidak, karena benda. Kecuali kita mengeluarkan tai, baru batal wudu, baru kita berhadas. Kalau benda itu ada kita pegang, kita cuci aja ya. Tidak perlu kita meruduk lagi, hanya kita cuci ya. Jangan disapu, nggak bisa, ya. Harus dia bersih, hilang bau, rupa, ya. Kau cium lagi nggak ada bau tai, baru boleh kau memegang Al-Quran, baca Al-Quran ataupun sholat. Dia nggak perlu lagi mesti dengan berwudu lagi, karena tidak membatalkan wudu. Kalau yang membatalkan wudu tadi itu adalah yang keluar BAB, ya, air kecil itu kita batal, harus kita berbalik. Ada yang bertanya? Hadas artinya perkara-perkara yang mewajibkan kita itu mandi ataupun berwudu. Itu lain hadas. Hadas itu tidak bisa kita melaksanakan rutinitas untuk ibadah sama Allah. Pertama, sholat. Tidak bisa kita mengerjakan sholat kalau berhadas. Kalau kita dalam keadaan berhadas, kita tidak bisa melaksanakan sholat. Kedua, tidak bisa kita mau pegang Al-Quran, apalagi mau baca Al-Quran. Kenapa? Karena kita berhadas. Tapi itu hadas besar, ya. Kalau hadas kecil, bolehkah megang Al-Quran? Tidak juga boleh. Buang angin kita berwudu. Jangan sekali-kali kamu pegang Al-Quran. Walaupun pakai lapis, pakai alas, segini alasnya, setebal ini alas, kau pegang Al-Quran, tetap juga sama dengan kau pegang Al-Quran ini secara langsung. Jadi kalau kita berhadas ada wudu, tidak dibolehkan pegang Al-Quran. Udah itu tawaf. Orang dalam keadaan berhadas tidak boleh tawaf. Makanya mana tahu nanti kita ada rezeki kita uang umroh atau haji. Waktu tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah selama 7 hari. Kita tidak boleh buang angin. Ya, kalau bersentuhan sama yang bukan murid pun banyak, itu rukhsah, diberi keringanan karena wadahnya satu tempat dibolehkan. Tapi dianjurkan pula bagi perempuan untuk memakai alas, bukan alas tangan nggak boleh waktu keliling tawaf. Kita mau tawaf nggak boleh memakai alas tangan. Gimana caranya? Untuk mengantisipasi jangan tersenggol sama laki-laki, ya. Kita masuk ke dalam jilbab itu kita pakai. Kita perempuan harus pakai kaos kaki, ya. Kaos kaki itu
perkara yang tidak membolehkan kita untuk ibadah sama Allah. Siapa lagi bertanya? Oh, hadas itu terbagi dua. Hadas terbagi dua. Pertama hadas kecil, kedua hadas besar. Hadas besar pun sudah malam jelaskan tadi. Pertama dia berhubung suami istri. Apa lagi? Haid. Apa lagi? Nifas. Apa lagi? Mimpi basah. Apa lagi? Wilada. Apa lagi? Keluar mani. Itulah namanya hadas besar. Kalau hadas kecil itu tadi, dengan cara apa kita hadas besar itu untuk mensucikan diri kita? Dengan cara mandi. Dengan cara mandi. Kalau hadas kecil, pertama dia keluar dari dua jalan, dubul dan kubur. Yang jalan depan namanya buang air kecil. Kalau jalan belakang namanya buang air besar. Lagi apa tuh? Yang hadas kecil. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Lagi apa lagi? Mabuk. Mabuk, pingsan. Itu dia berhadas batal. Orang gila. Sebelum dia gila, dia itu berwudu mau sholat. Rupanya tiba-tiba gila. Ya kan? Tiba-tiba gila. Maka batal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai di sini saja malam ucapan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.